John Lennon, siapa sih yang gak kenal sama dia? Pemilik nama lengkap John Winston Ono Lennon yang lahir di Liverpool, Inggris 9 Oktober 1940. Ia dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik, dan pendiri sekaligus pemimpin dari The Beatles yang anggotanya terdiri dari John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Ia adalah tokoh dunia yang pernah menciptakan sejarah musisi pertama yang mampu menembus pasar Amerika Serikat hingga membawa pengaruh positif terhadap perkembangan industri musik hingga kini. Lennon dan Paul McCartney membentuk partnership pencipta lagu yang paling sukses dan berhasil pada saat itu hingga kini. Bahkan setelah bubarnya The Beatles pada tahun 1970, ia juga sukses dengan karir solonya dengan salah satu lagu hitsnya yang masih terkenal hingga saat ini, yaitu Imagine. Dan lagu ini menjadi salah satu himne perdamaian dunia. Tapi di balik kesuksesan seorang John Lennon sebagai musisi yang brilian, ia memiliki sikap yang agresif dan pemberontak. Kok bisa ya? Lennon adalah anak sulung dari pasangan Julia Stanley dan Alfred Lennon. Ayahnya adalah seorang pelaut yang sering berpergian dan jarang kembali ke Liverpool. Bahkan, ia tidak hadir pada saat John kecil lahir. Lennon kecil hidup dalam pengasuhan ibunya. Lalu pada saat itu Julia bertemu dengan seorang pria bernama John Dykins. Tentu aja perilakunya ini jadi gunjingan orang di Liverpool karena Julia masih berstatus sebagai istri dari Alfred Lennon. Kakak tertua Julia, Mimi Smith, akhirnya memaksa memboyong Lennon kecil tinggal bersamanya. John menghabiskan masa mudanya bersama keluarga Smith, Mimi, dan suaminya George. Mimi adalah seorang bibi yang sangat keras dan tegas dalam mendidik Lennon kecil. Julia masih sering mengunjungi John. Begitu pula John juga sering mengunjungi Julia di apartemennya bersama Dykins. Pertemuan inilah yang mengenalkan John pada banjo dan sedikit piano. Julia pula yang membelikan Lennon gitar yang pertama. Mimi yang dikenal sangat skeptis terhadap kegemaran Lennon bermain gitar berkata, "Gitar memang oke, John, tapi kamu tidak bisa hidup dari itu." Beberapa tahun kemudian, ketika Lennon sukses, ia menghadiahkan Mimi sebuah plakat emas bertuliskan kata-kata tersebut. Semua itu berubah saat kejadian menyedihkan yang dialami Lennon ketika ibunya meninggal tertabrak mobil di dekat rumah Mimi. Di depan mata John yang saat itu masih berusia 17 tahun. Ibunya meninggal karena kecerobohan seorang polisi yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Tapi polisi tersebut lepas dari segala tuntutan. Semenjak peristiwa itu, Lennon di kelas hanya menggambar kartun guru-gurunya dan melucu. Raportnya sangat buruk dan akhirnya ia masuk ke Liverpool College of Art. Disinilah ia bertemu dengan Cynthia yang kemudian menjadi istrinya yang pertama. Di kampusnya juga ia tetap tidak serius dan akhirnya ia keluar sebelum menyelesaikan pendidikannya. Lennon bertemu dengan Cynthia Powell di Liverpool Art College. Sebelum menikah dengan Cynthia, hubungan mereka berawal dari pesta di kampusnya sebelum liburan musim panas ketika Lennon mengajak Cynthia pergi ke pub bersamanya. Saat itu, Cynthia telah bertunangan dengan laki-laki lain. Itulah yang membuat Cynthia menolak ketika Lennon mengajaknya berdansa. Lalu, Lennon menjawab, "Aku tidak memintamu untuk menikahiku kan?" Nah, disinilah muncul sikap agresif dan kejamnya Lennon terhadap Cynthia yang memukulkan kepala Cynthia ke dinding setelah melihat Cynthia berdansa dengan Stuart Sutcliffe. Akhirnya, Cynthia putus dengan Lennon selama 3 bulan. Tetapi, hubungan mereka tersambung lagi setelah Lennon meminta maaf. Pada tahun 1960, Cynthia mengunjungi Lennon di Hamburg selama 2 minggu. Tapi, pada tahun 1961, Lennon meninggalkannya di rumah dan pergi liburan ke Paris dengan McCartney. Pada pertengahan tahun 1962, Cynthia menyadari bahwa ia hamil. Lalu, Lennon melamarnya. Tapi ketika ia memberitahu bibinya, Mimi, ia berteriak pada Lennon untuk tidak melakukannya. Akhirnya, Lennon dan Cynthia menikah pada tanggal 23 Agustus 1962 di Mount Pleasant Register Office di Liverpool. Tapi, bibinya Mimi tidak menghadiri upacara tersebut. Ketika putranya lahir,
Julian, yang lahir pada tanggal 8 April 1963, John tidak melihat Julian hingga seminggu setelah ia lahir. Itu karena komitmen yang dibuatnya dengan The Beatles. Pernikahan mereka dirahasiakan dari publik karena pemikiran manajernya Brian Epstein bahwa keberadaan mereka dapat mengganggu image John di depan para fans Beatles. Cynthia yang diwawancarai pada tahun 1995, ia mengaku kalau ada masalah-masalah dalam pernikahannya karena tekanan akibat ketenaran The Beatles dan tur yang terus-menerus, serta Lennon yang semakin sering menggunakan obat-obatan. Pernikahan mereka ada di ujung tanduk ketika Cynthia kembali dari liburan di Yunani dengan teman-temannya. Ia melihat Lennon dan seorang wanita bernama Yoko ada di tempat tidur bersama. Akhir pernikahan mereka adalah ketika John menolak pergi untuk liburan keluarga dan kemudian tampil di koran-koran mempublikasikan hubungannya dengan Yoko. Bahkan hubungan Lennon dengan Julian pun sangat jauh. Julian malahan lebih merasa dekat dengan McCartney dibanding dengan ayahnya sendiri. Pada tahun 1971, ketika Lennon pindah ke New York, Julian tidak melihatnya hingga tahun 1973. Dengan didorong May Pang, asisten pribadi dan koordinator produksi John Lennon dan Yoko Ono, akhirnya Julian pergi mengunjungi John di Los Angeles. Sejak saat itu, Julian mulai bertemu dengan ayahnya secara rutin, bermain gitar dan drum, dan Lennon juga membelikan Julian sebuah gitar pada ulang tahunnya yang ke-11 dan mendorong minatnya di musik. Lennon pernah berkata, Sean adalah anak yang direncanakan, dan hal itu yang membuatnya banyak perbedaan. Cintanya pada Julian sebagai seorang anak tidak kurang daripada Sean. Ia tetaplah putranya. Tidak peduli ia keluar dari botol whisky, Julian tetaplah miliknya. Kedua putra Lennon memiliki karir bermusik setelah wafatnya. Ya, itulah latar belakang kehidupan pribadi seorang John Lennon. Jika kita simpulkan, inilah beberapa sikap buruk yang John Lennon lakukan. Sebelum menikah dengan istri pertamanya, Cynthia, John melihat Cynthia menari dengan Stuart Sutcliffe dan menamparnya di wajah yang menyebabkan kepalanya membentur dinding. 3 bulan kemudian, setelah John meminta maaf pada Cynthia, John memukulnya lagi. Ada seorang wanita yang bekerja sebagai pembersih di kampus seni mereka menyaksikan aksi tersebut, dan wanita itu memperingatkan Cynthia untuk menjauhi John. Sepanjang pernikahan mereka, Cynthia menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Ketika Julian lahir, John tidak menemuinya sampai 3 hari setelah kelahiran. Kemudian pergi berlibur 4 hari ke Barcelona bersama Brian Epstein. John tidak akrab dan tidak menghargai anaknya, Julian. Bahkan, John menyebut bahwa putranya keluar dari botol whisky di malam minggu. John mengakui sendiri bahwa dia berselingkuh sepanjang pernikahan mereka. Inilah kata-kata Julian sendiri tentang ayahnya. Aku tidak pernah ingin tahu kenyataan tentang bagaimana ayahku bersamaku. Beberapa omongan buruk dikatakannya tentang aku. Seperti ketika ia bilang aku keluar dari botol whisky di malam minggu. Hal-hal tentang itu, menurutmu di manakah cinta pada kata-kata itu? Paul dan aku cukup sering pergi bersama. Lebih sering daripada ayahku. Kami punya persahabatan yang baik. Dan sepertinya ada lebih banyak fotoku dan Paul bermain bersama pada masa itu daripada fotoku dengan ayahku. John meninggalkan Julian, putranya sendiri, atas kehendaknya sendiri. Yang terbaik yang bisa ia dapatkan hanyalah uang sebesar 100.000 euro yang harus ia bagi dengan putra John dan Yoko, Sean. Setelah John meninggal, Julian harus membeli barang-barang ayahnya sendiri di pelelangan hanya untuk mendapatkan kenang-kenangan darinya. John Lennon terus berbicara tentang kedamaian dan cinta, tetapi tidak menunjukkan dan mempraktikannya kepada siapapun. Sangat disayangkan ya, sebegitu miris dan mengerikannya seorang John Lennon yang padahal isi lagu-lagunya tentang perdamaian dan cinta, tapi pada kenyataannya tidak mencerminkan hal tersebut. Terlepas dari itu semua, John Lennon tetaplah musisi yang legendaris dengan karya-karyanya yang luar biasa. Menurut kalian, pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari kisah ini? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari kisah John Lennon ini? Boleh banget komen di bawah. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.